Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Ayo, perhatikan teman-teman kalian masing-masing di sekitar kalian. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir? Ya, baik. Semoga yang sedang sakit bisa lekas sembuh ya. Bisa lekas sembuh agar bisa berkumpul bersama-sama kita lagi. Selanjutnya, marilah kita berdoa. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin di depan kelas untuk berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya anak-anak, di awal pembelajaran kita murojaah dulu ya. Ayo anak-anak, dengan sikap yang baik dan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca surah Al-Kautsar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jadi ketahuilah anak-anak, jika kita sering mengulang-ulang hafalan kita, maka hafalan kita akan tetap terjaga dan akan terus bertambah. Oleh karena itu, kalian setiap hari sekiranya memiliki waktu untuk mengulang hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena dalam satu huruf Al-Quran memiliki 10 kebaikan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kebaikan yang kalian lakukan hari ini apa saja? Merapikan tempat tidur, membantu ibu menyapu dia di rumah. Ya, semua itu merupakan kebaikan. Baik. Jadi sebagai pesan Bapak, sering-seringlah kita membaca Al-Quran agar hafalan kita bertambah dan juga bertambah keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Jadi anak-anak, senang sekali ya hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Anak-anak, siapa yang masih mengingat materi minggu kemarin? Ya, benar sekali, tentang penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan. Jadi ada 10 hewan yang tidak boleh dikonsumsi pada materi minggu lalu. Kemudian begitu juga dalam penyembelihan hewan ada sunnah dan adabnya, ya. Ada sunnah dan adabnya. Sebelum kita masuk pada penjelasan tentang apa itu kurban, Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok terlebih dahulu ya. Dan kemudian tugas dari keempat kelompok ini adalah untuk menganalisis atau mengidentifikasi, bisa dibilang mencari tahu hal-hal yang terkait dengan kurban. Setelah itu kita diskusikan bersama-sama. Baik, akan Bapak bagi kelompok ya. Kelompok 1, ketua kelompoknya adalah Ali. Ali, anggotanya Umar, Akbar. Kemudian kelompok 2, Nurul, Febi, dan Novi ya. Kelompok 3, Alvin, Amir, dan Supri.
Sementara kelompok 4 adalah Bahar, Arif, dan Dodi. Bisa diingat nama-nama kelompoknya? Anggota kelompoknya? Ya, di akhir materi nanti kita akan berdiskusi ya, soalan terkait dengan kurban. Baik, sebelum kita masuk pada materi dan kita berdiskusi, Bapak akan menampilkan tujuan dari pembelajaran kita terlebih dahulu. Ya, tujuan dari pembelajaran kita. Bisa dilihat materinya? Materi bahan ajar kita yaitu tentang kurban. Tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat meyakini perintah berkurban dan membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang berkurban dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari materi kurban ini, secara tidak langsung dapat mengetahui atau memahami ketentuan kurban. Dan kemudian dapat menyajikan contoh tata cara berkurban. Sampai di sini dipahami? Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Oke. Lanjut. Di dalam mempelajari kurban ini terbagi beberapa konsep. Yang pertama adalah pengertian kurban. Kemudian hukum dan dalil kurban. Ketentuan kurban dan pembagian daging kurban. Nah, sekarang yang Bapak inginkan adalah masing-masing kelompok silakan mengamati gambar di atas, kemudian isikan hasil pengamatan kalian. Ya. Setelah pembelajaran nanti hasil pengamatan ini akan kita kumpul kemudian kita diskusikan bersama. Apa yang menjadi analisa kalian, apa yang menjadi hasil identifikasi kalian tentang gambar yang ada di dalam. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Ya, baik. Kemudian Bapak akan menjelaskan sedikit ya, Bapak antar sedikit sebagai pemantapan bagi kalian. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu koruba yakrobu kurban, yang berarti dekat. Dekat di sini mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta segala makhluk. Secara istilah, anak-anak, kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat. Ya, jadi hewan yang memenuhi syarat, bukan hewan yang tidak memenuhi syarat. Nanti akan kita bahas apa saja hewan yang memenuhi syarat tadi. Dan dilaksanakan atau dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha. Jadi walaupun dia menyembelih hewan, tapi sebelum sholat hari raya Idul Adha, bisa diartikan itu bukanlah suatu kurban. Gitu. Jadi dilaksanakan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kemudian kita masuk pada hukum dan dalil kurban. Hukum dan dalil kurban. Melaksanakan kurban, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf. Dalam artian yang berakal sehat dan dewasa.
Sedangkan perintah melaksanakan kurban didasarkan pada Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Seperti yang kita sudah murajaakan tadi. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bisa dipahami ini anak-anak? Sampai di sini ada yang bertanya? Baik, kita lanjutkan ya. Pemanfaatan daging hewan kurban. Daging hewan kurban dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian untuk yang berkurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 26 ayat 28 maksudnya, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Allah. Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Yang berikutnya adalah syarat dan pembagian kurban. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Jadi mau berkurban tapi tidak punya modal, pinjam uang sama orang, berhutang dulu untuk bisa melaksanakan kurban. Oh, itu tidak diperbolehkan. Kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh. Jadi tidak ada cacat ya, tidak ada cacat sedikit pun pada hewan yang bakal dikurbankan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada hikmah kurban. Nah, di sini Bapak akan menampilkan hikmah dari berkurban itu sendiri. Ayo, mari kita amati dengan baik video berikut. Sebentar ya. Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah." Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, "Saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai." Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Kristal Iman. Baik. Sudah diperhatikan semuanya? Ya, hikmah dari berkurban adalah sebagai wujud kita bertakarrub kepada Allah, ya. Kemudian suatu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berkurban kita bisa
memetik pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Sampai di sini tidak ada yang bertanya? Bapak harap dengan materi ini kita bisa meyakini atas perintah berkurban dan membiasakan diri kita membiasakan diri sikap kita sebagai sikap dermawan, berbagi ke sesama, gitu. Kemudian kita juga di sini bisa memahami ketentuan berkurban. Hewan-hewan apa saja yang bisa dan hewan apa saja yang tidak bisa. Seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada sapi, ada kerbau, ya. Kemudian pada materi berikutnya kita akan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan kurban. Pada materi berikutnya kita akan mempelajari tata cara berkurban. Sebagai penutup di materi kita hari ini, Bapak akan memberikan semacam tugas sebagai nilai tolak ukur kalian bahwa kalian sudah memahami tentang dan meyakini tentang perintah berkurban, ya. Tapi ini untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti silahkan dicatat sama ketua kelasnya. Sekian pertemuan kita hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Mbak Irham, teori belajar apa yang telah dipelajari pada saat pendalaman? Coba sebutkan. Kemudian dalam modul ajar yang dipaparkan ini, yang diupload dan diajarkan ini, kira-kira teori belajar mana yang lebih dominan? Silakan. Baik, Ibu. Pada modul ajar kali ini yang saya angkat adalah metode ceramah, kemudian metode praktikum. Itu yang coba saya angkat ini. Lanjut. Apa yang Anda ketahui tentang teori belajar behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik? Silakan. Behavioristik yang saya ketahui adalah rencana pembelajaran yang lebih tersentral pada siswa, gitu. Yang sifatnya di sini, Ibu, jadi kita melakukan observasi, sifatnya conditioning yang menyesuaikan, begitu, Ibu, maksudnya. Bagaimana ya? Dia metode ini mengandalkan suatu pengamatan dan bagaimana membahasakan pengamatan dan pengukuran ini. Begitu yang terlebih dahulu kita melakukan observasi,
Kemudian kita melakukan pengukuran. Nah, kemudian melakukan eksperimen-eksperimen seperti itu. Begitu, Ibu. Masih ada yang menambahkan kognitif dan konstruktivistik? Konstruktivistik itu dia secara metode pembelajaran secara tersusun atau eh, kemudian apa lagi satu Ibu? Konstruktivistik apa? Konstruktivistik dan kognitivistik. Konstruktivistik ini dia semacam metode terstruktur begitu. Nah, sementara kognitif ini dia lebih ke pendekatan psikologi. Yang biasanya ini lebih ke pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengelolaan pemikiran begitu. Ya, lanjut. Ya. Dalam kurikulum Merdeka, pernah mendengar istilah modul ajar? Iya, Ibu. Apa perbedaan modul ajar dengan RPP? Kalau di modul ajar kita lebih difokuskan pada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran serta lebih mengarah pada modul ajar ini dia lebih bagaimana ya membahasakannya. Sementara rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah rencana yang disusun oleh guru atau pendidik sebelum menjalankan proses pembelajaran di kelas seperti itu. Kemudian biasanya memuat informasi tentang tujuan pembelajaran, kegiatan pengajaran, kemudian strategi pengajaran. Sedangkan modul ajar adalah materi pembelajaran yang dirancang agar siswa ini bisa belajar mandiri, begitu, belajar mandiri jadi tersentral pada siswa itu sendiri tentang ya begitu perbedaan antara sepengetahuan saya tentang dalam kurikulum Merdeka. Gitu. Ya, baik, lanjut. Di modul ajar yang Anda tampilkan malam ini apakah menggunakan pendekatan TPACK? Kalau saya bisa bahasakan Ibu, materi saya ini ya bisa dibilang semi TP apa? mendekati Bu, bisa begitu. TPA. Alasannya? Jadi di sini saya sebagai pendidik memberi pengantar kemudian membentuk suatu kelompok dan pembelajaran dan setelah itu
mengamati mengamati hasil kerja siswa begitu. Yang di yang di apa di pada teknologi begitu. Lebih begitu kira-kira. Ya, baik. Materi yang diajarkan ini lebih cenderung memilih PBL atau PCBL? Kalau menurut saya ini Bu lebih ke PJBL. Nah, Alasannya? alasannya karena di sini pada akhirnya nanti akan mengidentifikasi atau mencari tahu, menganalisis tentang eh, eh, tata cara kurban tadi itu. Jadi di sini lebih didorong kepada praktek ini, lebih diarahkan pada selain itu diarahkan pada kolaborasi, Bu, begitu. Iya. Karena nanti mereka akan diarahkan dalam bekerja kelompok, kemudian mengidentifikasi suatu masalah, gitu. Jadi modelnya semacam berkolaborasi, bekerja sama, Ibu, gitu. Ya, berarti maksudnya cenderung ke PJBL ya. Iya, Ibu. Selanjutnya, apakah materi ini bisa diarahkan menjadi profil Pancasila ataukah profil Rahmatan lil Alamin? Bisa, Ibu. Bisa. Karena menyangkut dengan P5 dan PPRA, di sana terdapat ada gotong royong, dan terdapat gotong royong di dalamnya, Ibu. Bekerja bersama. Kemudian rahmatan lil alaminnya itu tasamu kalau tidak salah, Ibu, kalau tidak salah saya, kebersamaan gitu. Iya. Ya, baik. Tema ini kalau mau dibuatkan asesmen, kira-kira bagaimana penilaian yang sesuai di dalam membuat soal-soal yang hot tentang tema ini? Bisa diarahkan ke Silakan. misalkan dia tentang kurban, Ibu, ya. Tentang apakah misalkan dibuat semacam soal cerita atau misalkan Iya. seperti demikian, Ibu. Kemudian di sini Ada contoh. contohnya misalkan gimana ya, tentang HOTS, karena HOTS ini merupakan soal yang tingkat kesulitan tinggi seperti itu. Ya. Nah, seperti apa ya tentang kurban? Misalkan
Budi memiliki hewan memiliki seekor sapi. Budi memiliki seekor sapi berumur 2 tahun. Sedangkan Roni memiliki kambing berusia 2 tahun. Apakah sapi si Budi layak untuk menjadi hewan kurban? Kira-kira seperti itu. Mungkin tidak terlalu. Iya. Belum terlalu hoax. Iya, belum terlalu. Baik, nanti diusahakan di belakang. Insya Allah. Ya, lanjut. Apa tadi? Apa perbedaan AKM dengan soal yang hoax? AKM dengan AKM AKM ini hoax adalah hoax merupakan yang dimana pada umumnya hoax ini bagaimana ya membahasakan pada hoax di mana mengharuskan atau mewajibkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka yang bagaimana secara kreatif begitu Ibu. Kemudian mereka menganalisis tentang informasi, kemudian membuat suatu keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Sedangkan AKM adalah gimana soal yang bagaimana? Yang kompleks, yang pertanyaannya itu sifatnya kompleks, gitu. AKM ini, yang semuanya ada di situ, bagaimana? Betul. Seperti definisi kurban atau bagaimana ya? Sebutkan pengertian, bagaimana? Mungkin begitu gambarannya. Menurut saya, wallahu alam. Kurang lebih begitu. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Sekarang kita sudah beralih ke baca Al-Quran dan tulis. Oh iya. Ambil Al-Quran, silakan ambil Al-Quran. Ya, buka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Di juz berapa itu ya? Surat Al-Qasas. Juz 20. Juz 20. Juz 14, 15. Ya.
Al-Qasas ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaikum min natlu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istad'ifu fil ard wa naj'alahum Allazina stu, doma, allazina stu. alladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Baik. Silahkan Pak Irham menulis huruf goin di depan, goin di tengah, goin di akhir. Goin di depan, Ibu. Ya, goin di tengah, di awal bagaimana cara penulisannya, goin di tengah bagaimana juga goin kalau dia di akhir. Saya perlihatkan, Ibu. Ya, silakan. Mana ini? Oh, tak kelihatan. Ain, goin akhir, ya. Yang ini. Ya, bagi. Ya. Eh. Sekarang terakhir, coba tulis di situ Ghafurur Rahim. Jam 9 Bisa, Ibu? Mana? Bagaimana ya? Tak kelihatan. Mundur ke belakang. Ghafurur Rahim. Ya. Bisa kelihatan, Ibu? Yang terakhirnya Ar-Rahimnya tidak kelihatan. Oh iya, saya sudah lihat. Baik, sudah. Sudah Pak Ilham. Alhamdulillah, silakan dipanggil temannya yang berikut. Jadi ini ujian yang lebih susah itu nanti di UP. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya.